Seiring balam dengan merebah, bubut dan balam di pohon cermai. Seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari saya, Farida, PGP Angkatan 5, Kota Dumai. Ini gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika pasal hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Gurindam pasal yang kelima berkesesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris, yang dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana peserta didik digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari, simbol kemanusiaan, dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Anak secara kodrat alam memiliki karakter yang beragam. Anak tumbuh dan kembang secara alami sesuai dengan zamannya. Begitu pula dengan peserta didik, sebagaimana yang dilambangkan sebagai planet-planet yang bergerak dan mengelilingi matahari sesuai orbit dan porosnya masing-masing. Tumbuh dan berkembang, peserta didik berjalan sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Guru hanya sebagai penuntun, memberi motivasi, teladan agar murid menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang merdeka, yang mengedepankan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Trikon yang dikumandangkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kontinu, yang berarti mengolah budaya bangsa secara berkesinambungan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Konvergen artinya tidak menutup dari kemungkinan dan perkembangan kebudayaan dunia. Sedangkan konsentris berpegang teguh kepada budaya sendiri dan memperkuat kepribadian nasional. Alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini, yaitu pendidikan dengan sistem Among dan Tri Pusat Pendidikan yang memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada dalam dirinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter, seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan pada abad ke-21. Penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dengan menerapkan sistem Among, memperhatikan kodrat alam dan zaman, kemerdekaan, pendidikan budi pekerti, Tri Pusat Pendidikan dengan mengusung sinergisitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Trilogi pendidikan yang dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo memberi teladan kepada peserta didik. Ing Madya Mangun Karso yang mendorong peserta didik untuk proaktif meningkatkan kualitas kesetiakawanan, bekerja sama, kreatif, dan inovatif. Dan dengan Tut Wuri Handayaninya, memerdekakan peserta didik
untuk berkembang, sementara guru membina dari belakang tanpa mendikte. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah, di antaranya guru belum mampu menjadi penuntun dan teladan bagi anak didik. Guru belum meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam belum memahami harapan dan keinginan peserta didik. Di samping itu, guru dan sekolah masih banyak mengasah kemampuan kognitif belaka dan masih mengistimewakan ilmu-ilmu eksakta sebagai titik sentral prestasi. Solusi agar penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan di kelas, bahkan di sekolah, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dengan itu, diharapkan kita bisa menerapkan pendidikan yang menekankan peran guru sebagai pendamping dengan cara memotivasi perkembangan minat dan bakat peserta didik. Membangun suasana kelas yang aktif sehingga anak-anak menjadi kreatif dan bebas mengemukakan pendapat dengan terarah dan beretika. Solusi yang kedua adalah menekankan bahwa pendidikan saat ini bukan hanya pada otak dan kepintaran semata, melainkan adanya pengaruh lain, yaitu emosional, di mana guru harus memahami kepribadian dan psikologi anak untuk mendukung keberhasilan. Karena itu, guru tidak boleh memaksakan proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dengan memberdayakan kearifan lokal budaya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi manusia yang bijaksana, berkarakter menjadi manusia yang merdeka. Pembelajaran merdeka yang diawali dari diri sendiri untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga profil pelajar Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia dapat tercapai. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Untukmu Indonesia.